Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kan kalian sama aku, Wak. Nah, di sini tuh aku ceritanya mau masak-masak lagi di dapur untuk menu berbuka puasa. Apa kabar kalian hari ini, Wak? Sehat kalian kan? Sehat-sehat lah ya. Soalnya bentar lagi kan kita mau lebaran. Oke, Wak. Sebelumnya di sini aku udah panaskan wajan. Aku tambahkan juga sedikit minyak makan, lalu aku masukkan bumbu halus. Nah, kalau kalian belum tahu aku mau masak apa, di sini tuh aku mau masak kari ikan kambing-kambing ya, Wak. Untuk bumbunya tadi aku beli di pasar itu harganya 4.000, udah dapat bumbunya sama rempah-rempahnya gitu ya. Pokoknya udah lengkap komplit gitu. Dan di sini tuh aku tumis bumbunya itu sampai setengah tanak, lalu aku tambahkan itu serai, daun salam, daun kunyit, daun jeruk dan daun kari. Lalu aku tumis lagi agar si rempah-rempahnya ini benar-benar berbaur gitu ya, mengeluarkan aroma wangi gitu, Wak. Jadi kalau misalnya udah layu seperti ini untuk rempah-rempahnya, aku masukkanlah juga si ikan kambing-kambing. Nah, untuk ikan kambing-kambing ini, Wak, aku nggak beli ya. Ini kemarin dibawa sama adik aku dari laut, jadi udah aku kulitin gitu dan udah aku siangin, aku simpan di dalam freezer. Tadi ikannya ini udah aku cuci bersih, lalu aku kucuri dengan jeruk nipis dan garam halus, lalu aku diamkan beberapa saat gitu ya, Wak, biar nggak amis. Nah, ini tuh aku oseng-oseng, aku tumis sebentar gitu ya ikannya ini dengan bumbunya agar benar-benar ngeresap, agar benar-benar tercampur rata gitu. Lalu di sini tuh aku tuangkan sedikit air, Wak. Dan untuk airnya ini aku tuangnya sedikit aja ya, Wak, secukupnya aja, nggak perlu banyak-banyak. Nah, ini tuh aku ratakan lagi ikannya agar benar-benar terendam dengan airnya dan mendidih nanti matangnya merata gitu ya, Wak. Dan kalau misalnya sudah mendidih seperti ini, Wak, ini tuh mau aku tambahkan santan instan dan aku di sini juga tidak menggunakan santan manual gitu ya atau santan kelapa asli. Aku tadi beli santan instan aja karena hari ini tuh sebenarnya aku rada-rada malas gitu ya, malas beraktivitas gitu. Jadi udahlah yang instan-instan aja. Nah, setelah aku campurkan santan instannya itu satu bungkus, lalu di sini tuh aku aduk-aduk dan di sini mau aku tambahkan juga permicinan gitu ya, Wak. Di sini tuh aku tambahkan garam secukupnya. Ini aku takar-takar aja ya, Wak, nggak aku cicip-cicip gitu karena namanya puasa gitu kan. Aku tambahkan juga penyedap rasa dan aku tambahkan satu bungkus Maggi. Dan ini tuh aku aduk-aduk lagi ya, Wak, agar tercampur merata gitu ya dan si ikan ini juga lebih merata gitu matangnya. Dan ini tuh tinggal tunggu mendidih udah bisa diangkat ya, Wak, udah bisa dihidang. Nah, di sini tuh sambil nunggu mendidih aku mau tinggal dulu sebentar, lalu di sini aku mau lanjutkan pekerjaanku mau bikin acar. Kayaknya nggak afdol gitu ya, Wak, kalau makan kari itu nggak ada acarnya. Untuk bahan-bahannya di sini tuh udah aku sediakan. Ini tuh ada timun, cabai merah, bawang merah, terus juga ada nanas dan jeruk nipis. Di sini tuh mau aku campurkan semuanya ke dalam toples. Ini tuh aku masukkan dulu timunnya. Untuk timunnya tadi aku pakainya itu 2 potong kecil gitu ya. Aku belinya juga di tukang rujak gitu loh, Wak. Jadi nggak beli satu buah. Dan untuk bawang merahnya aku pakai secukupnya, untuk cabai merahnya juga aku pakai secukupnya, dan untuk timunnya tadi aku pakai separuh aja. Dan di sini untuk jeruk nipisnya aku pakai satu buah, itu langsung aku peras semua. Kalau misalnya kalian mau ganti dengan cuka itu terserah ya, Wak. Karena aku tuh belum pernah gitu ya bikin acar itu menggunakan cuka. Selalu menggunakan jeruk nipis ataupun lemon gitu, Wak. Nah, ini tuh udah aku peras semua, lalu di sini juga aku mau tambahkan gula pasir. Untuk gula pasirnya ini aku kemarin tambahkan 3 sendok makan ya, Wak. Pokoknya ini semua aku takar-takar aja sesuai feelingku ya. Jadi nggak ada icip-icip gitu karena kan kita lagi puasa gitu. Bisa nanti diicip itu pas lagi berbuka aja. Nah, aku tambahkan juga sedikit garam ya, Wak. Lalu di sini tuh aku aduk-aduk dan rencananya ini tuh mau aku kocok aja biar lebih gampang gitu larutnya untuk si gulanya ini. Karena menikmati acar ini lebih enaknya itu gulanya larut dan dalam keadaan dingin ya, Wak. Jadi aku kocok-kocok dulu agar nanti si gulanya ini lebih cepat larut. Lalu mau aku masukkan ke dalam freezer atau kulkas gitu ya, Wak, agar lebih enak gitu nanti pas dinikmati lebih dingin gitu kan. Nah, ini tuh kira-kira udah selesai. Di sini tuh lanjut aku mau bikin menu berbuka puasa. Ini tuh aku mau masak tahu isi. Tapi sebelumnya di sini aku mau masak dulu untuk isiannya. Untuk bumbunya ini tuh aku tambahkan 3 sendok makan gitu ya. Itu tadi aku haluskan bawang merah, bawang putih gitu ya, Wak. Dan aku tambahkan sedikit lada.
Lalu bumbunya aku oseng-oseng sampai benar-benar tanak. Dan di sini juga aku tambahkan sedikit udang ribon atau udang kecepe gitu ya, Wak. Ini tuh udangnya aku pakai secukupnya aja. Ini boleh di-skip, boleh dipakai ya. Kalau aku kadang-kadang aku tambahkan juga suiran ayam kalau memang di rumah itu ada stok ayam. Nah, ini tuh aku oseng-oseng sampai si udang ribonnya ini benar-benar matang. Kalau sudah matang, aku tambahkan sayuran. Ini tuh untuk sayurannya ada buncis sama wortel ya, Wak, yang lebih lama gitu matangnya. Nanti juga akan menyusul si toge gitu, tapi karena toge itu gampang matang, jadi aku tambahkan si buncis sama si wortel terlebih dahulu. Nah, ini tuh aku masak sampai benar-benar layu, setengah matang gitu, Wak. Lalu aku masukkan juga sedikit toge. Untuk togenya atau isian sayurnya ini tuh nggak banyak-banyak ya, Wak, aku bikin karena ini tuh hanya untuk sekali makan berbuka puasa aja. Dan ini tuh aku aduk-aduk lagi ya, Wak. Aku oseng-oseng lagi sampai si togenya ini setengah layu. Jadi kalau misalnya nanti dimasukkan bersamaan sama si buncis gitu, takutnya togenya ini bonyok gitu ya, Wak. Nggak enak, nggak ada krenyes-krenyesnya. Nah, kira-kira seperti ini. Aku rasa ini tuh udah sedikit layu gitu ya untuk togenya. Dan di sini juga aku mau tambahkan seperti garam, penyedap rasa, sama kaldu jamur gitu, Wak. Ini tuh aku tambahkannya juga sesuai feeling dan aku tambahkan itu sedikit-sedikit aja gitu ya, Wak. Nggak terlalu banyak karena tadi udah ada udang ribon ya. Dan nggak lupa juga di sini tuh aku tambahkan juga potongan daun bawang sama daun seledri. Ini tuh aku oseng-oseng lagi, aku kacau-kacau lagi sampai ini tuh benar-benar matang. Kira-kira seperti ini udah matang, lanjut di sini tuh aku mau bikin bakwan. Nah, untuk bakwan di sini tuh sayurannya hanya dua macam. Di sini tuh aku pakai kol sama wortel yang sudah aku iris. Untuk wortelnya tadi aku parut ya, Wak, dan untuk kolnya aku iris tipis-tipis. Aku tambahkan juga daun bawang sama daun seledri yang sudah aku iris. Dan di sini aku tambahkan bumbu. Ini tuh bumbunya tadi sekalian aku blender sama yang untuk isian tahu. Ini tuh bumbunya bawang merah sama bawang putih. Dan di sini juga aku tambahkan sedikit lada bubuk. Lalu di sini aku tambahkan juga garam, kaldu jamur dan penyedap rasa ya, Wak. Setelah itu aku tambahkan juga 10 sendok makan tepung terigu. Untuk tepung terigunya di sini tuh aku pakai yang curah karena yang curah itu lebih murah gitu ya, Wak. Dan di sini aku tambahkan kurang lebih 1 sendok makan margarin. Seperti biasa kalau aku bikin bakwan itu, kalau misalnya di rumah ada stok margarin aku pakai, kalau misalnya nggak ada, nggak pakai juga nggak apa-apa. Karena bahan-bahan semuanya sudah aku masukkan, di sini tuh mau aku aduk, sekalian nanti aku tambahkan air secara bertahap ya, Wak. Ini tuh airnya aku tambahkan secara bertahap agar nanti nggak terlalu keenceran gitu ya, jadi sesuai gitu takarannya. Nah, ini tuh aku aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata semua bahan-bahannya ini, sayur, terus tepung sama garam gitu ya. Jadi pokoknya ini tuh aku aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata dan benar-benar berbaur gitu, Wak. Kira-kira seperti ini udah selesai, lanjut di sini juga aku mau isi si tahunya karena tadi isiannya itu udah dingin ya, Wak. Ya udah di sini tuh aku lanjut aja untuk isi isian tahunya agar nanti sekalian digoreng dengan bakwannya gitu. Tahunya udah selesai aku isi semua. Di sini lanjut aku mau bikin adonan tepung. Nah, di sini tuh aku tambahkan tepung terigunya itu. Lagi-lagi di sini aku masih pakai yang curah, itu aku tambahkan 4 sendok makan dan aku tambahkan sedikit garam dan sedikit kaldu ayam. Nah, ini tuh aku aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata, sampai benar-benar kalis si tepungnya ini nggak ada lagi bentuk-bentuk gerindil gitu ya. Nah, ini aku rasa udah cukup ya untuk tingkat keencerannya, nggak terlalu kental dan tidak terlalu encer juga. Ini tuh aku masukkan aja langsung si tahunya, aku balurin lalu aku goreng dengan minyak yang sudah aku panaskan. Untuk penggorengannya ini tuh aku pakai api sedang cenderung kecil, nggak terlalu besar kali, takutnya nanti luarnya garing, dalamnya belum matang gitu ya, Wak. Dan setelah beberapa saat aku masak, ini tuh udah waktunya dibalik ya, Wak, untuk sisi satunya lagi. Nah, ini tuh aku balik dulu. Dan untuk penggorengannya ini tuh nggak aku record sampai akhir ya, namanya goreng menggoreng itu udah ahli lah ya. Oke, Wak, si tahu isinya tadi sudah matang semua, udah aku goreng semuanya. Di sini tuh aku lanjut untuk masak si bakwan.
Dan untuk si bakwan ini tuh aku masaknya itu semua ya Wak, karena itu tadi kan aku bikinnya juga sedikit ya, nggak banyak-banyak. Dan sambil menunggu si bakwannya matang, di tungku sebelahnya aku masak air gula. Ini tuh aku tambahkan gula itu 7 sendok makan. Dan untuk airnya itu aku pakai sedikit aja. Aku aduk-aduk sampai benar-benar larut si gulanya tadi. Dan di sini aku sediakan wadah karena aku juga mau bikin es timun serut gitu ya, Wak. Nah, untuk bahan-bahannya itu tadi ada irisan jeruk nipis, lalu di sini ada parutan timun dan ini tuh ada selasi yang sudah aku rendam dengan air panas dan yang terakhir di sini ada perasan air jeruk. Di sini pertama-tama aku tambahkan dulu es batunya ke dalam wadah, itu aku pakai secukupnya. Lalu aku tuang untuk air gula yang sudah dilarutkan tadi ya, Wak. Dan di sini aku mau masukkan juga si selasihnya ini. Ini tuh boleh kalian pakai sebanyak-banyaknya karena ini tuh bagus banget untuk panas dalam gitu ya, Wak. Dan ini tuh aku aduk-aduk sampai si selasihnya ini benar-benar apa ya? Tercampur rata gitu dengan airnya gitu. Pokoknya sampai benar-benar ambiar gitu ya si selasihnya ini, Wak, nggak bergumpal-gumpal lagi. Lalu di sini aku masukkan juga serutan timun tadi. Untuk timunnya aku pakai separuh aja ya, Wak, nggak banyak-banyak. Nah, seperti ini udah aku aduk-aduk, udah tercampur rata. Lalu di sini tuh aku masukkan juga si perasan jeruk nipis. Untuk perasan jeruk nipis tadi aku pakainya 3 buah ya, Wak. Untuk itu sesuaikan sama tingkat keasaman kalian, tingkat kemanisannya juga sesuaikan. Untuk bahan-bahannya boleh kalian recook gitu ya. Nah, seperti ini kira-kira udah aku masukkan juga untuk perasan jeruk nipis. Lalu di sini tuh aku aduk-aduk dan aku tambahkan juga toppingnya ini tuh irisan jeruk nipis. Ini tuh segar kali, wah asli ini segar kali, nggak percaya kalian. Coba, ini tuh enak kali loh weh. Oke lah Wak, semoga kalian menikmati video aku kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.